Bumi gunjang ganjing langit lap-lap, katon wukir moyak mayik. Ucap kacarita, kacarita kabeh lelakune manusa. Ya, serot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan channel TV Transmisi 7. Malam ini kami mengadakan sidak investigasi mendadak ke sebuah lokasi TPU, tempat pemakaman umum, Desa Mojosemi, Kelurahan Mojo Agung, Kecamatan Trangkil. Ini lokasi TPU-nya di sebelah timur desa. Kenapa malam-malam kami ke sini? Ini pukul 21 jam 7 malam lah, azan Isya itu. Karena kami mendapatkan informasi dari beberapa koresponden kami bahwa disinyalir, diduga di sini ini ada makamnya Simbah Siti Zulaikha, atau yang menurut dialek lain, logat lain itu Mbah Siti Solihah. Siapa beliau, Mbah Siti Zulaikha atau Siti Solihah? Sebelum kami jelaskan, terlebih dahulu kami doakan panjenengan semua dimanapun berada sehat walafiat, seger waras, rezeki ini lancar, uripe barokah, istiqomah, husnul khotimah. Dan jangan lupa channel kami Transmisi 7 atau Jejak Mbah Mudin di subscribe ya, biar makin hidup channel kami, memberikan informasi kepada panjenengan semua terkait dengan tempat-tempat yang mengandung sejarah masa lalu. Nah, kami lanjutkan terkait sinyalir bahwa entah ini entah bukan karena ini koresponden kami ini tidak bisa kami hubungi, sehingga tidak bisa memberikan keterangan lokasinya di sini atau tidak. Kami hanya menduga-duga saja bahwa di sini ini ada pohon yang kategori berumur tua. Ini juga pohon asem. Kami menduga bahwa di sini makamnya Mbah Siti Zulaikha. Menilai ini batu nisannya ini ala Mataram. Ini patoknya. Nah, siapa beliau, Mbah Siti Zulaikha? Mbah Siti Zulaikha itu adalah binti Raden Suryo Alam, atau yang populer disebut Simbah Buyut Syamsuddin. Simbah Buyut Syamsuddin atau nama ningratnya Raden Suryo Alam itu adalah mertuanya Simbah Ahmad Mutamakin Kajen. Dengan kata lain, bahwa Simbah Siti Zulaikha adalah istri dari Simbah Ahmad Mutamakin. Konon ceritanya dulu, sebelum ini cerita tutur tinular ya, soal benar tidaknya ya wallahu alam, itu
sebelum berdomisili di Kajen, konon ceritanya Mbah Samsudin itu berdomisili di Desa Geseng. Geseng itu sekarang masuk wilayah teritorial Kelurahan Sidomukti. Jadi lokasinya di situ, Geseng itu, nah, sebelah utara sana. Dan dulu antara kawasan yang disebut Geseng itu adalah di sini juga, ini adalah kawasan Geseng atau Jasem. Nah dulu sebelum Mbah Samsudin itu ke Kajen itu berdomisili di sini, karena sebagian riwayat mengatakan, dan itu juga didukung oleh cerita-cerita dari keraton Jogja maupun keraton Surakarta, bahwa memang Raden Suryo Alam itu ke atasnya itu sampai Sultan Agung, jadi darah biru. Itu sebelum meninggalkan Kasunanan Surakarta, karena beliau ingin memilih hidup sederhana, tidak tergiur dengan kemewahan dunia, beliau uzlah mengadakan rihlah perjalanan dari selatan ke utara, dan salah satu tempat yang disinggahi Mbah Raden Suryo Alam adalah Desa Geseng. Nah, kemudian setelah beberapa lama di Desa Geseng, kemudian beliau hijrah lagi ke desa yang disebut Polo Garut. Jadi Kajen itu dulunya itu Polo Garut, bukan Kajen. Kajen itu penamaan setelah wafatnya Mbah Mutamakin, kemudian ada sebutan baru namanya Kajen. Kajen itu mengadopsi singkatan dari Kaji Ijen, karena di kawasan situ yang sudah ada nama haji, yang sudah berhaji itu adalah Mbah Samsudin juga Mbah Mutamakin gitu. Kemudian generasi selanjutnya menyebut desa Polo Garut itu adalah Kajen begitu. Nah itu kurang lebih cerita turun temurun seperti itu. Nah kembali ke sosok Mbah Siti Zulaiha, ini kenapa akhir-akhir ini muncul makam-makam yang serupa, satu serupa dengan makamnya Mbah Ahmad Mutamakin, kemudian ada makam lagi yang serupa dengan makamnya Mbah Siti Zulaiha. Nah makamnya Mbah Siti Zulaiha yang diyakini itu ada di Kajen, di sebelah dekat dengan makamnya Mbah Mutamakin, berdekatan dengan makamnya Mbah Samsudin. Itu yang diyakini sejak dulu. Namun walaupun diyakini sejak dulu, itu juga terjadi silang pendapat, kontroversi antar sesama kiai Kajen. Benarkah itu makamnya Mbah Siti Zulaiha? Ternyata ada beberapa kiai juga yang tidak meyakini. Nah, oleh karena itu kemudian tahun 2025 ini muncul sinyalemen bahwa ada makamnya Mbah Siti Zulaiha di Desa Mojosemi. Nah, begitu ya. Nah, soal mana yang benar ya lagi-lagi untuk mengungkap fakta sejarah itu butuh waktu, tidak bisa bim salah bim. Tidak bisa serta-merta langsung tahu, tidak, tapi butuh proses. Maka bagi kami sendiri yang memang kami berniat hidup kami sedekahkan untuk mengungkap sejarah, menggali informasi, jejak sejarah itu, ya kami nawa itu untuk selalu kompeten di dalam hal yang berkaitan dengan jejak tokoh-tokoh terdahulu. Nah malam ini kami kesini ya dalam rangka seperti itu. Nawa itu mikul dur mendem jeruk. Ya demikian. Nah apakah ini benar? Ya lagi-lagi bawa alam. Tapi melihat ini kondisi batu nisannya, ini batu nisan kuno, itu kayaknya sih ya mirip-mirip lah. Nah gitu nggih. Nanti kita akan konfirmasi kepada koresponden kami apakah memang lokasinya yang yang dianggap sebagai makamnya Mbah Siti Zulaiha memang di TPU ini ataukah ada yang lain. Nanti kita akan konfirmasi. Oke demikian.
Teman-teman rahimakumullah, apa yang kami sampaikan malam ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam kerangka lillahi kalimatillah, menegakkan kalimat suci, kalimat tauhid. Semoga wong Jawa ora kelangan jawane, wong Jawa ya jawane sing selalu ingat pepatah leluhurnya, selalu tutwuri handarbeni, tutwuri hangisani, tutwuri handayani. Merasa memiliki apapun yang ditinggalkan oleh leluhurnya, agar tidak kepaten obor ben ora kualat kaya jambu mete. Sekian apa yang kami sampaikan. Jika salah ya kesalahan itu memang mutlak kebodohan dari kami sendiri. Namun bila mana apa yang kami sampaikan terkait dengan tempat ini kok dilalah ono bener ya sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik sah kebenaran itu. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya, Jawa digawa, Arab digarap, merdeka. Peristiwa ini terjadi ketika kami selesai mengambil gambar, mengelilingi tempat ini, merekam suasana. Kami sepakat untuk meninggalkan lokasi ini menuju tempat parkir motor. Namun ketika teman saya itu sudah duluan sampai ke tempat parkir, saya itu masih di belakang, dan secara refleks saya menoleh ke arah titik yang saya beri lingkaran merah itu. Saya kaget sekali ketika melihat percikan api yang keluar dari tanah dan ada suara gedebuk gitu. Nah, karena saya kaget, maka tidak sempat untuk mengambil HP dan memoto atau merekam situasi itu. Dan saking kagetnya kami buru-buru untuk segera meninggalkan tempat ini, karena ini pertanda alamat buruk, alamat tidak baik kalau kami tetap berada di sini. Maka kami segera tancap gas meninggalkan lokasi ini. Jadi ya ini saya ambil fotonya, ini saya clipping karena titik lokasinya memang tepat di situ itu, di lingkaran merah. Jadi demikian terkait dengan pengalaman kami malam itu di lokasi TPU ini, yang memang ketika kami tanya esoknya kami tanya ke warga desa ini, itu memang sering terjadi hal seperti itu di sini. Pesan kami pada jenengan ya, hati-hati kalau di lokasi tempat pemakaman, atau jika tidak di lokasi pemakaman ya di mana sajalah. Jika ada percikan api keluar dari tanah, itu segera tinggalkan tempat itu karena itu sangat berbahaya. Kecuali jika panjenengan sudah mumpuni di dalam hal kanuragan, di dalam hal keilmuan, itu sudah mumpuni, jenengan tetap bertahan di situ tidak apa-apa. Tapi kalau panjenengan itu orang biasa, ya kami sarankan segera tinggalkan lokasi di mana di situ ada percikan api keluar dari tanah. Lebih-lebih diiringi dengan suara gedebuk seperti benda jatuh, yang benda itu tidak begitu keras seperti buah kelapa gitu jatuh di tanah. Itu kalau orang Jawa bilang itu namanya banaspati gitu ya. Jadi demikian. Mohon untuk diperhatikan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.